Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah hidrodinamika. Pada kuliah sebelumnya saya telah menerangkan persamaan gerak yang kita peroleh dalam bentuk berikut, baik dalam arah X, Y maupun Z. Pada arah X ini ditulis rho Gx densitas dikali dengan komponen gravitasi dalam arah X. Kemudian ditambahkan dengan persamaan diferensial parsial Dalam hal ini do sigma xx do x yang bekerja pada sisi kanan dan kiri fluida yang kemudian disebut dengan gaya normal. Kemudian ada do tau yx do y dan do tau zx do z Ini disebut dengan shear stress atau stres geser Sama dengan densitas dikali dengan lokal akselerasi plus suku-suku konvektif dalam arah U, V, dan W terhadap kedalaman. Di sini ditulis do U, do Z. Nah, dalam arah Y ditulis sebagai berikut. Di sini untuk arah Y, komponen U berubah menjadi komponen katakanlah arus dalam arah V. Demikian pula untuk arah Z, komponen V berubah menjadi W. Jadi disebut dengan akselerasi lokal vertikal. Dan ini juga suku-suku konvektif yang bekerja dalam arah vertikal. Dalam hal ini terhadap kedalaman. Kemudian di sini ditulis sigma xx, tau yx, tau zx. Kemudian ada juga sigma xy, sigma xz untuk gaya normal. Kemudian ada tau yy, tau yz, tau zy, tau zz untuk shear stress. Jadi ada gaya yang bekerja pada bahagian atas dan bawah fluida, kemudian pada bahagian depan dan belakang fluida. Nah, untuk setiap gaya yang bekerja di seluruh sisi fluida, ini kita peroleh rumusan dari fluida Newtonian di mana di sini ditulis sigma xx itu sama dengan minus P pressure plus 2 mu do U do X Kemudian untuk sigma YY dan sigma ZZ kita peroleh sebagai berikut. Sigma di sini adalah gaya normal yang bekerja pada sisi kanan dan kiri fluida. Sementara tau XY, kemudian kita notifikasikan itu sama dengan tau YX. Demikian juga dengan tau YZ itu sama dengan tau ZY. Sementara tau ZX itu sama dengan tau XZ. Ini adalah komponen gaya yang bekerja pada bahagian atas dan bawah fluida serta depan dan belakang fluida yang disebut dengan shear stress atau stres geser. Rumusannya untuk sigma YY ditulis minus P plus 2 mu do V do Y. Sementara untuk sigma ZZ sama dengan minus P plus 2 mu do W do Z. Untuk tau XY yang sama dengan tau YX ditulis mu dikali dengan do U do Y ditambah dengan do V do X. Dan tau YZ yang sama dengan tau ZY itu ditulis mu dikali dengan do V do Z plus do W do Y. Kemudian tau ZX itu sama dengan tau XZ ditulis mu dikali dengan do W do X plus do U do Z. Ini adalah
persamaan fluida Newtonian. Nah, pada tugas sebelumnya saya meminta Anda untuk mensubstitusi persamaan fluida Newtonian ke dalam persamaan gerak fluida. Nah, di sini jika diketahui sigma xx, sigma xy, dan sigma xz adalah seperti persamaan berikut. Kemudian juga di sini ada tau yx, tau zx, tau yy, tau zy, tau yz, tau zz yang kita dapati rumusan sebagaimana yang terlihat di layar handphone Anda, di mana tau xy atau tau yx ditulis sebagai berikut. Tau yz sama dengan tau zy itu ditulis sebagai berikut. Tau zx sama dengan tau xz ditulis melalui persamaan berikut. Nah, ketika kita substitusi ke dalam persamaan ini, maka untuk arah x saja contohnya kita peroleh. Jadi persamaan ini kita substitusi ke dalam persamaan ini, di mana sigma xx contohnya itu sama dengan minus P plus 2 mu dikali dengan dou U dou X. Di sini tau Yx itu sama dengan mu dikali dengan dou U dou Y plus dou V dou X. Kemudian tau Zx ini sama dengan mu dou W dou X ditambah dengan dou U dou Z. Nah, ketika kita substitusi ke persamaan berikut, untuk arah X saja dulu. Kalau arah X telah kita selesaikan, kita dapat dengan mudah melakukan substitusi untuk arah Y dan arah Z. Nah, ketika kita substitusi persamaan ini ke persamaan gerak dalam arah X, maka kita peroleh nih. Jadi sigma xx ditulis sebagai berikut, minus P plus 2 mu dou U dou X. Kemudian tau xy atau sama dengan tau yx sama dengan mu dikali dengan dou U dou Y plus dou V dou X. Sementara tau zx atau tau xz itu sama dengan mu dikali dengan dou W dou X plus dou U dou Z. Nah, ketika kita substitusi ke dalam persamaan di atas, maka kita peroleh persamaan seperti di bawah. Nah, ini ketika kita substitusi. Jadi sigma xx kita substitusi menjadi dou X dikali dengan minus P plus 2 mu dou U dou X. Kemudian untuk tau Yx, tau Yx di sini kita tulis dou Y dikali dengan mu dikali dengan dou U dou Y plus mu dikali dengan dou V dou X. Sementara untuk tau Zx di sini kita substitusi persamaan ini sehingga ditulis dou Z dou Z dikali dengan mu dou W dou X plus mu dou U dou Z yang sama dengan densitas dikali lokal akselerasi dan suku-suku konvektif. Nah, jadi ketika disuruh melakukan substitusi, silakan kita substitusi persamaan ini ke dalam persamaan di atas, di mana di sini diketahui sigma xx sama dengan minus P plus 2 mu dikali dou U per bukan per tapi terhadap dou X karena ini menceritakan perubahan. Kemudian tau xy ini sama dengan tau yx sama dengan mu dikali dengan dou U dou Y plus mu dikali dengan dou V dou X. Demikian juga untuk tau xz atau tau zx. Di sini ditulis mu dikali dengan dou W dou X plus mu dikali dengan dou U dou Z. Nah, ketika dilakukan substitusi, maka kita peroleh persamaan seperti di bawah. Ini dou X, kemudian kita substitusi. Sigma xx itu apa? Di mana di sini diketahui bahwa sigma xx melalui fluida Newtonian ditulis minus P plus 2 mu dou U dou X. Untuk tau Yx kemudian kita tulis di sini dou Y
mu dikali dengan do U, do Y plus mu dikali dengan do V, do X ya. Demikian juga untuk tau ZX atau tau XZ sama dengan ya, do Z dikali dengan mu do W do X plus mu do U do Z sama dengan densitas dikali lokal akselerasi dan suku-suku konvektif ya. Nah, di sini kemudian kita lakukan perkalian ya. Jadi kita peroleh dari persamaan yang telah kita lakukan substitusi sebelumnya menjadi persamaan berikut ya, di mana di sini untuk komponen X saja dulu ya. Kita peroleh densitas dikali dengan komponen gravitasi dalam arah X kurang ini kan ketika dikalikan ya, setiap sisi kita kalikan ya, do X kita kali dengan minus P sehingga kita peroleh minus P do X ya. Kemudian do X kita kalikan dengan 2 mu ya, do U do X sehingga kita peroleh di sini 2 mu do kuadrat U do X kuadrat ya, ini do kuadrat U do X kuadrat ketika kita kalikan ya. Demikian juga untuk suku-suku berikutnya ya. Di sini kita kalikan do Y dikali dengan mu do U do Y ya, sehingga kita peroleh mu do kuadrat U do Y kuadrat ya. Kemudian kita kalikan do Y dengan mu do V do X, kita peroleh mu do Y dikali dengan do V do X ya. Demikian juga untuk bahagian yang ini ya, do Z kita kalikan dengan mu do W do X ya. Kita peroleh sebagai berikut, mu do Z dikali dengan do W do X, kemudian tambah ya. Ini kita kalikan. Tapi ya, di sini ada notasi tambah ya. Jadi kita tulis di sini tambah mu ini kan menjadi do kuadrat U do Z kuadrat ya. Jadi ini kita kalikan untuk setiap suku ya, sehingga kita peroleh persamaan berikut. Nah, di sini do mu do kuadrat U do X kuadrat ya dapat kita jabarkan menjadi mu do kuadrat U do X kuadrat, kemudian di sini mu do X do U do X, sehingga ketika mu ditambah dengan mu diperoleh 2 mu ya, do kuadrat U do X kuadrat ya, kemudian ditambah dengan do kuadrat do X do U do X menjadi do kuadrat U do X kuadrat. Nah, ini kita jabarkan lagi ya, sehingga kita peroleh ketika kita jabarkan menjadi mu do kuadrat U do X kuadrat ya. Nah, di sini mu do X do U do X ya, ketika dijumlahkan jadi mu ditambah mu jadi 2 mu ya. Kemudian do kuadrat U do X kuadrat, di sini juga bisa kan, ini kan perkalian, sehingga bisa ditulis do kuadrat U do X kuadrat, dx dikali dx, atau do X dikali do X menjadi do X kuadrat, do dikali dengan do U menjadi do kuadrat U ya. Jadi penjumlahan do kuadrat U do X kuadrat ya tetap menjadi do kuadrat U do X kuadrat ya, sementara mu menjadi 2 mu ya. Sementara untuk suku yang ini ya ditulis mu do kuadrat U do Y kuadrat. Demikian juga untuk suku dalam arah vertikal ya, ini ditulis ya. Jadi ini kita susun kembali ya, X, Y, dan Z ya. Kita cari dari persamaan di atas ini ya, sehingga kita peroleh di sini mu do kuadrat U do Y kuadrat yang ini. Sementara untuk Z ya, kita peroleh yang ini. Mu do kuadrat U do X, maaf do Z kuadrat. Jadi ini ya, mu do kuadrat U do Z kuadrat di sini ya. Kemudian kita susun kembali ya untuk setiap arah ya, X, Y, dan Z, sehingga kita dapati dari persamaan di atas ketika kita susun atau kita tertibkan kembali persamaan di atas ya, sesuai dengan arahnya ya, X, Y, dan Z, X, Y, dan Z ya. Sini kita peroleh ya. Nah, ini bahagian yang kita jabarkan tadi ya, di mana di sini kita jabarkan mu do kuadrat U do X kuadrat ditambah dengan mu do X do U do X itu sama dengan 2 mu dikali do kuadrat U do X kuadrat ya. Sehingga kita susun kembali di sini ya, dan kita peroleh ini ya, suku ini mu
do X, do U, do X ya. Untuk Y yang ini ya. Mu, do X, do V, do Y. Ini suku yang ini ya. Kemudian untuk Z ya kita peroleh suku yang ini ya. Perhatikan suku di persamaan yang atas ya. Nih mu, do Z, do W, do Z ya. Ini bukan ya sama ya. Mu, do X ya, do W, do Z ya. Harusnya ini kita tulis mu, do X, do W, do Z ya. Nah, jadi kita lakukan penyusunan kembali dari persamaan di atas ya. Untuk setiap arah X, Y, dan Z ya. X, Y, dan Z ya. Di persamaan di atas ya. Atau persamaan sebelumnya kita susun ya, kita tertibkan kembali untuk setiap arah dan kita peroleh persamaan berikut ya. Rho GX ini untuk arah X saja dulu ya. Minus do P do X plus mu do kuadrat U do X kuadrat plus mu do kuadrat U do Y kuadrat plus mu do kuadrat U do Z kuadrat plus mu do X do U do X plus mu do X do V do Y ya. Plus mu do X, maaf, do X do W do Z ya. Setelah kita susun kembali atau tertibkan kembali persamaan di atas untuk setiap arah X, Y, dan Z ya. Dari persamaan ini kemudian ya, kita peroleh, nah ini ya. Jadi ini masih 2 mu ya, do kuadrat U kita jabarkan ya, sehingga menjadi persamaan berikut ya. Kemudian ini kita sederhanakan kembali ya. Mu kita keluarkan, ya, kita sederhanakan kembali. Ini kan ada mu ya. Mu kita keluarkan dan kemudian kita letakkan tanda kurung dan di dalam tanda kurung kita sertakan suku-suku berikut. Do kuadrat U, do X kuadrat. Ya, yang ini. Kemudian plus do kuadrat U, do Y kuadrat. Yang ini ya. Kemudian do kuadrat U, do Z kuadrat. Yang ini. Ya. Dan dikalikan dengan mu. Ya. Kemudian suku yang berikutnya ya. Dapat juga kita sederhanakan. Ya, kita keluarkan mu, do X. Ya. Kemudian dalam kurung kita masukkan ya suku do U do X ya yang ini, kemudian ditambah dengan do V do Y yang ini ya, kemudian ditambah dengan do W do Z yang ini ya. Kemudian ketika kita sederhanakan kita tulis menjadi persamaan berikut ya, itu arah X ya. Jadi kita tulis ini rho GX sama dengan ya, rho GX minus ya do P do X plus mu, kemudian dikali dengan do kuadrat U do X kuadrat plus do kuadrat U do Y kuadrat plus do kuadrat U do Z kuadrat plus mu ya. Ini kita sederhanakan ya. Mu do X kemudian dikali dengan do U do X plus do V do Y plus do W do Z sama dengan rho dikali dengan akselerasi. Jadi akselerasi ketika kita jabarkan nanti ada lokal akselerasi dan suku-suku konvektif. Nah, ketika kita sederhanakan lagi persamaan di atas, maka kita dapati persamaan gerak dalam bentuk berikut ya. Jadi kita tulis setelah kita sederhanakan ini kita coret ya. Kita tulis untuk arah X rho GX sama dengan, bukan sama dengan ya, rho GX kurang do P do X plus mu dikali dengan do kuadrat U do X kuadrat plus do kuadrat U do Y kuadrat plus do kuadrat U do Z kuadrat ya, yang sama dengan densitas dikali dengan lokal akselerasi ya. Jadi persamaan di atas ini kita sederhanakan kembali dan kita peroleh persamaan berikut ya. Persamaan di atas kita sederhanakan dari persamaan yang di atas ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk setiap arah ya, baik Y maupun Z ya, baik arah U dan arah W. Arah V dan arah W ya. Kalau ini kan hanya untuk komponen
arus katakanlah untuk fluida yang mengalir kita sebut dengan arus ya. Jadi komponen arus dalam arah U ya, X dalam arah X dalam hal ini, kemudian untuk Y ya, untuk komponen arus dalam arah V ya. Untuk Z ya, arah Z komponen arus dalam arah W ya, terhadap kedalaman. Sehingga ketika kita tulis untuk arah X kita peroleh persamaan berikut ya. Nah, di sini rho AX itu sama dengan lokal akselerasi dan suku-suku konvektif ya. Ini persamaan telah kita sederhanakan. Ingat ya, persamaan gerak merupakan resultan dari berbagai gaya yang bekerja pada fluida. Ya, di sini ada gaya gravitasi, ada gaya tekanan, kemudian ada viskositas dan akselerasi. Ya. Kemudian ketika kita lakukan hal yang sama dalam arah Y dan Z untuk komponen arus dalam arah V dan W, maka persamaan ini ya, menjadi 3 buah yang kita kenal dengan persamaan Navier-Stokes atau persamaan gerak fluida ya. Jadi dalam arah Y ditulis sebagai berikut di sini ya. Komponen arus ditulis dalam arah V ya. Untuk Z komponen arus ya, itu adalah komponen vertikal ya, ditulis dengan W ya. Nah, ini persamaan Navier-Stokes atau persamaan gerak fluida ya, dalam arah X, Y dan Z ya. Dalam arah X kita peroleh tadi ya dengan melakukan substitusi dari fluida Newtonian. Demikian juga dalam arah Y dan Z ya. Ketika kita lakukan substitusi dari rumus fluida Newtonian, maka kita substitusi, kemudian kita jabarkan, kemudian kita sederhanakan kembali dan kita peroleh persamaan sebagai berikut ya untuk arah Y dan Z. Untuk komponen arus V dan untuk komponen arus W ya, dalam arah vertikal atau sering disebut dengan kecepatan vertikal ya, terhadap kedalaman. Nah, persamaan sebelumnya ya ini kita ubah posisinya ya sehingga kita peroleh rho ya, lokal akselerasi dan suku-suku konvektif berada di bahagian kiri. Kalau sebelumnya berada di bahagian kanan, ya, persamaan ini kita ubah posisinya menjadi di bahagian kiri ya. Kemudian di bahagian kanannya menjadi ya, di sini ada resultan gaya gravitasi, tekanan dan viskositas. Ya, ini untuk arah X, ini untuk arah Y dan ini untuk arah Z yang kita peroleh atau kita turunkan dari hukum Newton kedua. Dan persamaan ini baik dalam arah X, Y, dan Z vertikal ya dinamakan persamaan Navier-Stokes atau sering pula disebut dengan persamaan gerak fluida ya, yang lazim dipelajari dalam mekanika fluida. Nah, tugas Anda ya dengan menggunakan hukum Newton kedua F sama dengan M kali A ya, coba turunkan persamaan Navier-Stokes atau persamaan gerak fluida. Nah, itu menjadi tugas Anda ya. Saya pikir demikian ya. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.